Kekaisaran Maurya sudah berdiri di sekitar tahun 322 sebelum Masehi dan runtuh di tahun 185 sebelum Masehi. Kekaisaran ini adalah kekaisaran pertama yang berhasil menyatukan sebagian besar tanah India. Bahkan wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Pakistan dan sebagian Iran saat ini. Sebelum kekaisaran ini sudah berdiri dinasti Nanda. Terus rajanya yang terkenal kejam dikalahkan sama Chandragupta saat menyerang kerajaan itu. Akhirnya Chandragupta ini naik tahta dan mendirikan dinasti Maurya. Saat itu dia dibantu menteri utamanya, namanya Kautilya, atau lebih dikenal dengan nama Chanakya, yang sudah menulis Arthasastra, yaitu buku yang merangkum jalannya kerajaan dan pemerintahan dinasti Maurya. Terima kasih buat abang ini yang udah request, dan inilah kisah selengkapnya. Sebelum berdiri dinasti Maurya, sudah ada dinasti Nanda yang kekuasaannya cukup besar di India. Kekaisaran ini dipimpin oleh Dana Nanda dan sangat kuat baik dari sisi militer atau ekonomi. Menurut sebuah legenda, Nanda punya menteri yang namanya Chanakya. Lalu suatu ketika, Chanakya ini dihina sama Nanda. Karena sakit hati, Chanakya bersumpah kalau dia akan membalas dendam dan akan menghancurkan kerajaannya Nanda. Saat pelariannya, Chanakya bertemu dan tertarik sama salah satu anak muda yang saat itu sedang main perang-perangan. Anak muda inilah yang nanti akan mendirikan dinasti Maurya. Di sisi lain, Alexander Agung saat itu sedang melakukan invasi ke India dan memberanikan diri menuju ke daerah Punjab. Tapi saat sampai di tepi sungai Beas, pasukannya nggak mau perang lagi, karena mungkin udah lelah setelah invasi yang panjang. Kemudian Alexander kembali ke Babylon dan mengerahkan kembali pasukannya ke sisi barat sungai Indus. Setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, wilayah taklukannya terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan yang dipimpin oleh para jenderalnya. Balik ke Chanakya. Setelah menemukan anak yang dirasa pantas, yang tidak lain adalah Chandragupta Maurya, Chanakya membawa anak itu ke Taksila atau Taksasila dan mengajarinya ilmu cara membangun negara dan menjalankan pemerintahan. Lalu mereka berdua mendirikan pemerintahan sendiri, dan karena membutuhkan pasukan, mereka memaksa Republik Yaudah untuk bergabung ke dalam pemerintahan Maurya. Setelah itu pasukan Maurya tumbuh menjadi kekuatan yang menonjol di daerah barat laut India. Sampai akhirnya mereka berhasil menaklukkan bekas wilayah Alexander Agung yang dipimpin oleh satrap Eudermus dan Peyton di lembah Indus sekitar tahun 317 sebelum Masehi. Pengembangan kekuasaan itu kemudian diteruskan dengan menyerang perbatasan wilayah dinasti Nanda. Lalu pasukan Maurya mengepung ibu kota kerajaan, yaitu Pataliputra. Tapi serangan itu gagal. Lalu Chandragupta dan Chanakya mematangkan strateginya dengan membentuk garnisun di setiap wilayah yang sudah mereka taklukkan. Sampai akhirnya mereka berhasil menaklukkan dinasti Nanda dan berdirilah dinasti Maurya. Pada tahun 305 sebelum Masehi, Chandragupta kembali menginvasi wilayah bekas jajahan Alexander Agung yang dipimpin oleh Seleucus I Nikator. Namun di tahun 303 sebelum Masehi, kedua penguasa itu membuat perjanjian damai, dan dengan perjanjian itu, Chandragupta menikahi anak Seleucus, sekaligus menerima wilayah Kamboja, Gandhara, Kandahar, dan Balochistan. Sedangkan Seleucus menerima 500 gajah perang. Hubungan diplomatik pun terjalin dengan baik, dan beberapa cendekiawan Yunani seperti Megasthenes, Deimachos, dan Dionysius dikirim untuk tinggal di ibu kota dinasti Maurya. Chandragupta mendirikan pemerintahan yang kuat dan terpusat di Pataliputra, dan dikatakan kalau istana-istana di India saat itu lebih megah dibanding istana-istana di Persia. Di tahun 297 sebelum Masehi, Chandragupta meninggalkan tahtanya dan mengikuti seorang guru agama Jain yang bernama Bhadrabahu, sehingga ia sempat hidup dengan sederhana sampai beberapa tahun kemudian dia melakukan salekana, yaitu puasa sampai mati dengan cara mengurangi makanan dan minuman secara bertahap.
Sepeninggal Chandragupta, dinasti Maurya yang wilayahnya sudah mencakup sebelah utara, tengah, dan timur India sekarang, dan sebagian Afghanistan diwariskan ke anaknya, Bindusara, yang saat itu masih berusia 22 tahun. Setelah menduduki tahta, Bindusara memperluas wilayahnya ke bagian selatan India, sampai ke daerah yang sekarang disebut Karnataka. Dan saat itu, dia telah membawa 16 kerajaan tunduk dalam kekuasaan dinasti Maurya. Tapi di sebelah tenggara, masih ada satu kerajaan yang belum ditaklukkan Bindusara, yaitu kerajaan Kalingga. Walaupun penguasa dinasti Maurya sudah berganti, Chanakya diketahui masih mengabdi di kekaisaran yang ia bangun itu sebagai Perdana Menteri. Lalu di sekitar tahun 270-an sebelum Masehi, Bindusara meninggal. Tidak banyak yang diketahui tentang Bindusara karena riwayat hidupnya tidak terdokumentasi dengan baik, berbeda dengan anaknya, Asoka. Ketika Asoka berhasil menduduki tahta setelah perselisihan saudara, dia memutuskan untuk menaklukkan sisa kerajaan yang belum ditaklukkan oleh ayahnya, yaitu Kalingga. Lalu dia mengerahkan pasukan yang terdiri dari tentara kerajaan dan penduduk sipil dalam jumlah besar untuk menginvasi Kalingga. Sehingga terjadilah peperangan sengit dan panjang yang merenggut korban sampai 100.000 orang. Meski sudah melawan dengan sekuat tenaga, kerajaan Kalingga akhirnya jatuh juga. Setelah penaklukan Kalingga, Asoka tidak pernah lagi menyerang kerajaan lain, tapi dia melanjutkan kekuasaannya dengan membawa perdamaian. Kemudian dia mendirikan beberapa pilar yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar menghentikan kekerasan dan hidup dalam harmoni dengan sesama manusia dan alam. Selama masa kekuasaannya, Asoka menerapkan prinsip ahimsa dengan melarang perburuan, olahraga yang memakai kekerasan, serta mengakhiri kerja paksa. Walaupun Asoka sudah tidak ingin berperang, tapi dia tetap mempertahankan pasukannya yang besar dan kuat untuk menjaga perdamaian dan wilayahnya. Selain itu, Asoka juga mengembangkan jalinan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Asia dan Eropa, dan dia juga mendukung penyebaran agama Buddha. Kurang lebih selama 40 tahun penduduk dinasti Maurya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah pemerintahan Asoka, sehingga dia menjadi salah satu penguasa yang terkenal dan sukses dalam sejarah India. Bahkan sampai sekarang, pemikirannya menginspirasi pemerintahan India modern. Di sisi ekonomi, kerajaan mendapat penghasilan dari pajak dan rampasan perang. Selain itu, raja memiliki lahan kayu, lahan hutan, kebun berburu, dan fasilitas manufaktur. Kerajaan juga memiliki kontrol atas mata uang, pertambangan, produksi garam, pembuatan senjata, dan pembangunan kapal. Sebagian besar penduduk dinasti Maurya berprofesi sebagai petani dan prajurit, sedangkan sebagian lain adalah pedagang dan pengrajin. Uniknya, saat itu barang dagangan tidak bisa dijual di tempat barang itu diproduksi, tapi pembeli harus membeli di pasar tertentu, dan barang yang dijual di dalam kerajaan tetap dikenakan pajak, sama halnya dengan impor atau ekspor. Jalan utama membentang di seluruh kerajaan, bahkan terhubung sampai ke dunia barat. Jalan itu dipelihara dengan baik, dan terkadang ada petugas yang berpatroli. Raja adalah kepala negara, dan mempunyai kontrol atas militer dan seluruh pejabat pemerintahan. Kerajaan dibagi ke dalam provinsi-provinsi yang seringkali dipimpin oleh para pangeran. Dinasti Maurya juga punya jaringan mata-mata yang luas dan pasukan khusus yang ada di bawah perintah langsung dari raja. Saat itu, tugas para tentara hanya berperang. Jika sedang tidak ada peperangan, mereka bisa bebas menikmati hiburan apa saja semau mereka. Dalam pengelolaan pasukan, berbagai resimen seperti infanteri, kavaleri, angkatan laut, kereta perang, gajah perang, dan logistik diatur oleh departemen yang berbeda. Prajurit Maurya bisa mengambil gajinya di bendahara, dan untuk peralatan perang sudah disediakan oleh kerajaan. Para prajurit pejalan kaki atau infanteri biasanya membawa senjata seperti panah, tameng kecil yang terbuat dari kulit sapi, lembing, dan pedang lebar. Sedangkan kavalerinya, di kudanya tidak dipasang pelana, dan mereka memegang senjata tombak dan bucklers. Setelah Asoka meninggal, dinasti Maurya dipimpin oleh penerusnya yang tidak cukup kuat untuk memegang kekuasaan sebesar itu.
Dan saat itu pula, dinasti Maurya perlahan-lahan menuju kehancuran. Kerajaan yang ada di perbatasan mulai lepas satu persatu, dan wilayah kekuasaan yang begitu luas mulai menyusut hingga hanya tersisa kota Pataliputra, Ayodhya, Vidisha, dan sebagian daerah Punjab. Sampai akhirnya di tahun 185 sebelum Masehi, sekitar 50 tahun setelah kematian Asoka, penguasa dinasti Maurya yang terakhir, Brihadrata, dibunuh oleh panglima perangnya sendiri yang bernama Pushyamitra Sunga. Dan setelah itu, Pushyamitra mendirikan dinasti Sunga.